Saudara, sebuah kebahagiaan tersendiri buat saya. Tadinya kita berpikir bahwa, waduh, suasana seperti ini mungkin tidak banyak orang yang akan datang ke gereja. Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan, jemaat-jemaat yang penuh sukacita, penuh kerinduan, tetap semangat untuk datang beribadah. Sekalipun tadi waktu mau datang beribadah, hujannya lumayan kenceng, anginnya lumayan kenceng, saudara. Jalan di mana-mana ditutup, diblok, nggak bisa. Tapi yang namanya cinta Tuhan, kita pasti bisa ketemu juga di rumah Tuhan. Dan itulah yang kita nikmati sore. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Luar biasa. Saya doa tadi begini, Tuhan, biar di balik hujan yang kencang, di balik angin yang keras, di balik topan ada mujizat, ada berkat. Saudara, Tuhan memperhitungkan ya setiap kerinduan saudara. Puji Tuhan. Ya, tentu kita tidak akan bicara lagi tentang badai, saudara. Kita sudah menikmati anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan kita tadinya kota Brisbane, kota Gold Coast, dan kota-kota sekitar tadinya sempat worry bahwa nanti bagaimana kalau badai ini kemudian nanti akan masuk di kota Brisbane. Tapi kita minta, kita berdoa, saudara ya. Dan saya percaya banyak orang-orang percaya di kota ini juga yang berdoa supaya kalau boleh lalukan badai ini. Ya, dan entah kenapa saudaraku, Tuhan beracara, kita percaya itu, tiba-tiba itu badai dia muter ke tempat yang lain. Ya, tentu kita juga tidak berarti senang dalam artian bahwa bukan kita mengalami kesulitan, orang lain mengalami, bukan itu poin saya. Tapi saudaraku yang kasih, tentu kita harus juga berempati dengan daerah-daerah dan orang-orang yang rumahnya, yang daerah mereka terlewati dengan badai. Ya. Tapi hal penting buat kita hari ini adalah kita mau tetap mengucap syukur. Kita mau komplain apa lagi sama Tuhan. Ya, badai akhirnya tidak melewati kota kita, dan hujan, angin itu bukan alasan buat kita untuk tidak memuji Tuhan. Bukan alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, terima kasih tadi ada tim penjemputan juga yang luar biasa mengorganize semuanya. Ya, anak-anak muda. Tadinya saya pikir ini bakal banyak yang ikut ibadah Gold Coast tadi pagi lewat Zoom ya, karena mungkin gak bisa datang sore. Tapi ternyata saudaraku, memang GPD Brisbane cuma satu, itu pun karena ngajar sekolah minggu, makanya dia gak ikut, saudara. Dia ikut ya. Dan sebagian besar ternyata ikut ibadah face to face, luar biasa. Luar biasa, Anda spesial di mata Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya sedikit ingin melihat tentang poin yang sering suka sekali saya bicara tentang hal ini. Tuhan yang pegang. Ya. Subtitlenya di sana katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Apa yang sedang terjadi di sekitar kita, apa yang kita lihat, apa yang kita alami hari-hari ini, sesungguhnya sedang menggenapi apa yang sudah terlebih dahulu dicatat di dalam Alkitab. Bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi begitu banyak peristiwa yang bisa mendatangkan ketakutan dan hal-hal lainnya yang bisa mencekam kehidupan manusia. Ya. Kita ada pada kehidupan dunia yang semakin digoncang dalam semua area hidup kita. Kita semakin digoncang, sekalipun ya dalam istilahnya dunia semakin modern, semakin masuk pada modernisasi dan seterusnya. Tapi itu bukan sebuah jaminan. Ternyata ya banyak juga saudara, bahkan di tempat-tempat yang lain mengalami kesulitan. Ya, mengalami kesulitan. Ancaman bencana dan ancaman perang, meningkatnya kriminalitas yang tidak jauh-jauh di kota Brisbane, kota Gold Coast, kota-kota sekitar. Kalau kita lihat news, sementara orang lain yang sedang kesulitan, sedang dalam ancaman badai, masih ada aja beberapa oknum yang memanfaatkan situasi itu melakukan tindakan-tindakan kriminal. Saudara yang kasih, jadi semua itu terjadi di sekitar kita. Ya, tapi kita percaya bahwa perjalanan kita ditetapkan oleh Tuhan. Saya ingin mengawali dengan pembacaan Alkitab di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai 39. Roma 8, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan
atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan karena alasan inilah, maka kita tidak perlu takut. Karena alasan inilah, maka kita tidak perlu bimbang. Sebab Alkitab dengan tegas mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya menggarisbawahi kalimat bahaya, perang, dan banyak peristiwa-peristiwa. Pada konteks kita yang kita alami hari-hari ini adalah ada pada situasi yang berbahaya. Tapi apakah yang kita lihat dan kita alami hari dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Alkitab katakan no, nggak ada. Saya tertarik sekali di sini dikatakan, bahkan di ayat yang ke-38 dikatakan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Jadi ada kepastian yang Tuhan sudah terlebih dahulu jamin kepada kita, tidak ada satu keadaan bahaya apapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, baik yang sedang terjadi hari ini maupun yang akan terjadi kemudian. Sebab Alkitab sudah terlebih dahulu mengatakan kita lebih dari para pemenang. Jehovah Nisi, panji kemenangan. Jaminan Tuhan buat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi sekali lagi, karena alasan itu saudaraku, Alkitab jelaskan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik konteks hari ini maupun yang akan datang. Karena alasan itu maka kita tidak perlu takut, sebab Allah sudah menjamin perjalanan hidup saya dan saudara. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, tadi malam kira-kira pukul 12:30 atau jam 1 ya, saya sedang mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba di pikiran saya sudah mau charger handphone dulu, mau charger karena mulai menurun. Begitu saya colok saudara, saya kembali, begitu saya duduk mati lampu saudara ya. Mati lampu, waduh ya. Saya berusaha mau save, tethering nggak jalan sudah saya tinggal kuserahkan padamu Tuhan. Ya, saya tidur. Begitu saya bangun jam 5 pagi, saya lihat sudah terang. Saya lihat, wah lampunya, saya selesaikan pekerjaan saya. Saudara, yang saya mau katakan kepada saudara adalah pada situasi apapun, gak ada yang boleh merampas suasana hati kita ketika kita beriman kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, baik status kita, kapasitas kita, itu semua bisa hilang dengan satu keadaan tertentu. Itu bisa terlepas dari kita. Apa yang tidak bisa hilang dari kita? Iman. Iman itu tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampas. Sebab iman disitulah letak keyakinan, itulah yang mempersekutukan kita dengan kasih Kristus. Dan karena alasan iman yang teguh itu kita percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan karena alasan iman itu Alkitab katakan Tuhan memegang engkau dengan tangan kananmu. Bicara tentang persekutuan lebih dalam dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Di terjemahan yang lain menggunakan,
I have engraved you on the palms of my hands. Diukir, bukan sekedar dicatat, ditulis. Ditulis mungkin bisa terhapus. Tapi Alkitab menggunakan kata diukir. Saudara, ini bicara tentang penebusan. Kalau kita bicara lebih jauh tentang hal ini. Waktu diukir di telapak tangan Tuhan, maka ada akibat, saudara. Ada darah yang mengalir. Setiap goresan nama kita yang dia ukir di telapak tangannya itu membuat tangannya berdarah. Dan itulah konteksnya, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 1 dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Dari cara hidup yang sia-sia. Tuhan mengambil kita, menggenggam hidup kita dengan tangan kanannya. Menjadikan kita pemenang. Bukan sekedar menang, tapi dia mempersatukan hidup kita dengan dirinya. Dengan mengukir hidup kita, nama kita. Di dalam genggaman tangan Tuhan yang perkasa. Menyatu dengan pribadi Tuhan. Di dalam banyak sekali di dalam Alkitab mencatat ayat-ayat tentang mempersekutukan diri kita dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5, 6, 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka mintalah apa yang kamu kehendaki. Jadi waktu Alkitab bicara Tuhan mengukir hidup kita di tangannya. Itu bicara tentang relasi, intimasi kita dengan Tuhan. Persekutuan yang intim. Yohanes 17 di dalam doa Yesus ayat 21. Dia katakan biarlah mereka menjadi satu. Sama seperti aku dan Bapa satu. Itulah yang di dalam pembacaan awal kita tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kita telah dipersatukan, kita mempersatukan dan Kristus mempersatukan hidupnya. Kita ada di dalam dirinya. Kita tinggal di dalamnya dan dia ada di dalam kita. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan oleh keadaan apapun juga. Makanya karena alasan itu, maka mari kita hadapi apapun juga yang ada di hadapan kita. Sebab Alkitab sudah menjamin bahaya sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita mau takut? Takut pun tidak akan pernah bisa menolong kita. Khawatir tidak bisa menolong kita. Saya senang sekali mengatakan hal ini. Kalau kekhawatiran itu kemudian bisa mendatangkan masalah itu selesai. Kalau kekhawatiran mendatangkan jawaban, mari kita sama-sama khawatir. Tapi tidak seperti itu. Alkitab menjamin kita untuk jangan takut, jangan khawatir. Sebab kita sudah dipersekutukan di dalam Tuhan. Kita menjadi bagian dari dirinya. Maka Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara, enggak ada yang dapat memisahkan kita. Keadaan bahaya sekalipun, mau topan badai, enggak ada dapat memisahkan kita. Karena kasih dan kuasanya. Kuasa penyertaan Tuhan. Power dari kuasa kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu luar biasa. Di setiap langkah kita, di setiap perjalanan hidup kita, ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang membawa kita, memberikan kita kepastian untuk kita menikmati jalan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 itu menjadi tema pelayanan kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Yang berkenan kepadanya, ayat yang ke-24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menjadi bagian dari tema pelayanan kita, Tuhan menetapkan. Di dalam perjalanan kita di jalan yang Tuhan tetapkan. Alkitab katakan, sekalipun ia jatuh, apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang. Di jalan yang Tuhan tetapkan ada potensi untuk manusia, untuk kita yang hidup berkenan kepadanya. Mengalami situasi yang sulit mungkin. Tapi Alkitab berkata ketika kita ada pada situasi yang sulit sekalipun.
Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang. Karena Tuhan yang topang hidup kita. Tuhan yang topang, kuasa kasihnya menopang kehidupan kita. Dia yang pegang kita. Saudaraku yang kasih, ketika kita membaca tangan Tuhan. Banyak sekali ayat di dalam Alkitab bicara tentang tangan Tuhan. Aku telah melepaskan, membebaskan engkau dengan tanganku yang perkasa. Aku membebaskan engkau dari tanah Mesir. Alkitab kata. Dengan tangan yang perkasa. Kita tidak membayangkan Allah yang memiliki tangan seperti kita. Ya. Tuhan dalam bentuk fisiknya kita hanya lihat itu dalam rupa Kristus. Firman yang menjadi manusia. Tetapi ketika Alkitab mencatat tangan Tuhan itu bicara tentang power. Bicara tentang power. Orang Yahudi, saudara, lebih melihat kepada fungsi daripada bentuknya. Jadi setiap kata tangan makin terbaca adalah fungsi. Tangan yang memegang, menopang, merangkul, menarik, ya, memukul, itu tangan. Tuhan menopang perjalanan hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita jatuh tergeletak. Itu jaminan Tuhan. Karena kita telah menjadi bagian dari dirinya. Dia menggenggam kita di tangan Tuhan. Tuhan itu adalah roh adanya. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Dia ada dimanapun, dia omnipresent. Dia ada di tempat tinggal, di tempat kos kita, di rumah kita, di pekerjaan kita. Dia ada di mana-mana. Di mana ada orang percaya, di mana ada anak Tuhan, dia ada di situ menjamin kehidupan kita. Setiap perjalanan hidup kita dengan resiko apapun, dia ada di situ untuk memastikan kita tidak akan tergeletak, untuk memastikan kebenaran firman-Nya, bahwa tidak ada keadaan yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya, dari penebusan-Nya, nggak ada. Pegang ini baik-baik. Di masa-masa sukar, pegang baik-baik. Tangan Tuhan yang pegang. Saya suka, kalau doa saya suka nyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Kita nggak hanya bersyukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu baik-baik saja. Tapi di momen yang penuh dengan tantangan bahkan resiko sekalipun, di situ dituntut iman kita diaktifkan, iman kita dihidupkan. Makanya kita perlu Roh Kudus menuntun kita, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Perlu buat kita untuk menyadari, memahami bahwa setiap langkah hidup kita, setiap keputusan yang kita buat, kalau kita mengerti bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, maka sesungguhnya hidup ini akan lebih enak untuk dijalani. Saya sudah sampaikan bahwa minggu yang lalu saya khotbah di Gold Coast tentang tenanglah, ini aku, jangan takut. Seminggu sebelumnya, saya lupa tanggal berapa, saya share di saudara, ada ayat, tenanglah. Gak tahu tuh kalau akan ada badai, ancaman. Tapi ayat itu kuat banget seminggu itu. Tenanglah, ini aku, jangan takut, percaya saja. Kalau kita yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita, ini loh jaminannya, tenang. Tenang. Tapi apakah makna tenang itu kemudian kami tidak mempersiapkan? Kami juga mempersiapkan. Ya, saya memastikan jemaat semua mempersiapkan semua. Ada air minum, ada makanan. Kami juga. Ya. Sampai Ibu Gembala bilang, pokoknya kebutuhan satu gereja ada di Pastori. Iya,
Karena cuma sampai pada titik, sampai pada yang kami siapkan bukan cuman untuk kami. Kalau cuma berdua sudah, setengah lusin air cukup sudah. Sekarang sudah mau berendam di pastori juga boleh. Kebetulan di belakang lagi banjir, by the way, Bapak Ibu tuan rumah. Ya, itu di belakang samping itu kita lepas ikan tuh sampai gede itu masih ada tuh airnya situ. Air yang dari belakang tetangga itu turun semua di belakang. Banyak air di belakang. Tapi bukan itu maksud saya. Di dalam rumah disediakan. Sudah. Ya. Saya 2 hari nggak keluar kemana-mana. Ibu gembala sibuk di belakang, saudara. Ya. Pokoknya kalau tinggal di rumah nggak bisa diet. Nggak bisa diet, saudara. Kalau tinggal di rumah. Ya. Saudara akan nikmati nanti bagiannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan dan dia menopang dengan tangannya yang perkasa. Matius pasal 14 ayat 30 dan 31, Matius 14, 30, 31. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Saya suka bagian berikutnya. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Haleluya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Dia enggak sekedar hadir di akhir dari situasi dan perjalanan hidup kita. Tapi Alkitab katakan dia tidak tega kita tenggelam. Dia segera mengulurkan tangannya. Itu bicara tentang Allah hadir di titik-titik kritis di hidup kita. Dia tidak akan biarkan kita. Dia akan ulurkan tangannya untuk memastikan kita tidak tergeletak. Untuk memastikan kita tidak terpisah dari kasih Kristus. Nggak terpisah. Makanya sebagai gembala saya bangga, saya senang, saya suka cita. Di tengah ancaman angin ribut yang keras. Jalan bisa tertimpa ranting atau pohon yang tumbang. Tapi Anda tetap semangat, saudara. Semangat, saya sengaja foto, kirim ke grup. Untuk mengatakan kepada semua orang bahwa GPD Brisbane tetap sukacita beribadah. Tentu ada saudara-saudara kita memang sama sekali gak memungkinkan untuk datang. Public transport gak ada, jalan ditutup. Kami ini pulang di jalan normal kami lakukan, kalau pulang sudah gak bisa jalan ke situ lagi karena udah banjir tuh. Jadi harus muter jauh untuk pulang. Mudah-mudahan gak ditutup juga. Pokoknya kalau highway gak banjir, kamu masih bisa pulang rumah. Ya. Dan kalau tahu dalam keadaan apapun juga, Tuhan pasti jaga kita semua. Tuhan pasti jaga kita semua. Enggak usah takut. Tuhan mengulurkan tangannya buat hidup kita. Yesaya 40 ayat 11 dikatakan seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wah, betapa enaknya membayangkan suasana ini. Tuhan menghimpun kita seperti domba-domba. Di pangkunya. Wah. Ini bicara tentang kasih Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Makanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik yang hari ini terjadi maupun yang akan datang. Dan inilah bukti. Tindakanmu hari ini adalah bukti dari imanmu. Anda harus bangga dengan keputusanmu. Anda harus bangga dengan apa yang Anda lakukan hari ini untuk datang beribadah. Cukup berat memutuskan untuk apa kita Zoom aja. Kan sama aja. Iya kan? Cuma dalam pikiran saya takut salah. Gedung ada, kita boleh ibadah, tapi kemudian kita memutuskan untuk tidak ibadah onsite, cuma mau online. Dan ternyata sebanyak ini yang datang. Tuhan terima kasih. Kalau kita online saya harus mempertanggungjawabkan semangat yang seharusnya saudara ingin datang ternyata. Tapi kita buat online.
Tuhan baik, Tuhan menghimpun kita dengan tangannya. Tuhan membawa kita untuk tetap beribadah. Kita bisa angkatan, kita bisa nyanyi lagu-lagu baru tadi semua. Ibu Gembala bilang, Mario, lagu baru, lagi lagu baru. Tapi kita nikmati kuasanya. Kita nikmati pujiannya. Amin, saudara. Kita nyanyi. Kita memuji Tuhan. Kita bisa doa buat yang ulang tahun kemarin. Ada yang ulang tahun kemarin kan ya? Itu anugerah Tuhan. Itu kasih setia Tuhan buat hidup kita. Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamat. Dia tidak pernah kurang. Dia tidak pernah kurang dengan cara apapun untuk menolong kita. Dia selalu pas. Pada titik-titik kita membutuhkan Tuhan, dia selalu ada. Dia ulurkan tangannya. Dia ulurkan tangannya. Dia hadir pada situasi apapun dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun atau apapun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Haleluya. Siapapun atau apapun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Sebab kenapa? Sebab tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Kristus yang sudah menuntun Anda, menghidupkan iman kita untuk memutuskan saya mau ibadah hari ini. Saya mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Saya mau mengangkat tangan memuliakan Tuhan dalam Tuhan. Saya mau main musik, saya mau pimpin pujian. Saya mau melakukan tanggung jawab pelayanan. Itu karena kasih Kristus. Pada titik tertentu kita berpikir ini rutinitas tanggung jawab pelayanan. No. Anda sudah melakukan itu lebih jauh dari sekedar rutinitas. Anda melakukan itu karena kasih Allah hidup di dalam dirimu. Imanmu yang membawamu untuk beribadah hari ini. Imanmu yang membuat Anda bersuka cita melayani hari ini. Dan Tuhan mencatat itu semua di sorga. Upamu besar di sorga. Haleluya. Upamu besar di sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan ingin mengajar dan melatih kita. Di tempat-tempat tertentu, mereka menghadapi halangan-halangan ibadah. Mereka mungkin tidak punya badai, tidak mengalami banjir, angin yang sekeras kita di negara ini. Tapi mereka mengalami persekusi, mereka mengalami resolusi untuk tidak boleh beribadah. Tapi hari ini, saudara, kita ada dan kita boleh beribadah, datang di tempat ini. Semua adalah karena kasih karunia Allah. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang bawa kita untuk beribadah. Tuhan yang gerakkan hati kita untuk beribadah. Biar seluruh dunia tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Yosua 4:24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Saya mau mengatakan bahwa karena inilah maka saya mau datang beribadah. Karena itulah maka saya mau melayani Tuhan. Karena semua inilah maka kita dikumpulkan oleh Tuhan dengan tangannya. Dia menggenggam, merangkul, membelai, mengasihi, menopang, mengangkat, menopang kita, mencurahkan berkat-Nya. Karena hidup kita ada di tangan-Nya. Ia telah melukis, mengukir hidup kita di tangan-Nya yang perkasa.
Di dalam Tuhan, Alkitab kan tidak ada yang akan dapat merebut kita dari tangan Tuhan yang perkasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, pemain musik saya undang kita bangkit. Kita maju ke depan.